wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Farida Ningtyas dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang etika bisnis. Pernahkah kalian bertanya, apa yang membuat seseorang benar-benar disebut sebagai profesional sejati? Bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga bagaimana kita memegang teguh nilai-nilai etika dan integritas. Dalam dunia kerja, profesionalisme dan kode etik profesi menjadi pedoman untuk menjaga kepercayaan dan reputasi kita, ditambah dengan budaya organisasi yang sehat, berbasis kerjasama dan saling menghormati. Kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan penuh makna. Tidak hanya itu, Good Corporate Governance atau KCG memainkan peran penting dalam memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip transparansi dan keadilan. Dan yang tak kalah penting, mari kita bersama melawan korupsi dengan menjadi pribadi yang berintegritas, menolak suap, dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Berikut sedikit materi yang saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint serta kasus menarik dalam bentuk video animasi. Etika bisnis. Sesi ini akan membahas pentingnya etika bisnis dalam meraih kesuksesan. Kita akan menjelajahi elemen-elemen kunci seperti profesionalisme, tata kelola perusahaan, dan gerakan anti korupsi. Kemudian ada profesionalisme, fondasi etika bisnis. Yang pertama ada kompetensi, memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni dalam bidang profesi. Yang kedua ada integritas, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan. Kemudian yang ketiga ada profesionalitas, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, etika, dan dedikasi. Kode etik profesi, pedoman perilaku. Yang pertama ada kode etik, kumpulan aturan dan pedoman perilaku yang mengatur profesi tertentu. Yang kedua ada standar etika, menentukan perilaku yang diharapkan dari para profesional dalam industri atau bidang tertentu. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab, memastikan bahwa tindakan profesional sesuai dengan nilai-nilai etika. Kemudian ada etika dan budaya organisasi. Yang pertama, nilai-nilai organisasi. Prinsip dan pedoman yang memandu perilaku dan keputusan karyawan. Yang kedua, ada budaya organisasi. Norma, kebiasaan, dan keyakinan bersama yang membentuk perilaku dalam organisasi. Yang ketiga, ada etika organisasi. Penerapan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola. Yang pertama, transparansi. Memastikan informasi relevan tersedia untuk semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas. Setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan anti korupsi. Integritas dalam bisnis, pencegahan, menerapkan kebijakan dan sistem untuk mencegah praktik korupsi. Deteksi, menciptakan mekanisme untuk mendeteksi dan melaporkan potensi korupsi. Kemudian penanganan, menangani kasus korupsi dengan tegas dan adil. Etika bisnis, keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, reputasi positif, membangun kepercayaan dan citra positif di mata publik. Yang kedua, kinerja yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Yang ketiga, ada loyalitas karyawan, membangun budaya kerja yang positif dan meningkatkan retensi karyawan. Kemudian, membangun budaya etika di perusahaan. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, implementasi, dan yang keempat adalah pemantauan. Contoh praktik etika bisnis. Yang pertama, transparansi, membuat laporan keuangan yang jujur dan akurat. Yang kedua, akuntabilitas,
menerima tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga ada keadilan, menjalankan bisnis dengan adil dan tidak diskriminatif. Kemudian langkah berikut menjalankan etika. Yang pertama, pahami. Pelajari prinsip-prinsip etika bisnis dan kode etik. Yang kedua, terapkan. Terapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan. Kemudian yang ketiga, bagikan. Promosikan kesadaran etika di lingkungan kerja. Hai, aku Andi. Aku bekerja di PT Harmoni Sejahtera, perusahaan yang sedang menghadapi isu besar yaitu laporan keuangan yang diduga dimanipulasi. Halo, aku Bira. Sebagai manajer HR atau bertanggung jawab menjaga budaya organisasi tetap sehat meskipun ada krisis. Aku Rina, konsultan yang ditunjuk untuk membantu perusahaan mengatasi isu ini. Fokusku pada penerapan good corporate governance. Aku Budi. Aku di sini untuk mendukung gerakan transparansi dan memastikan tidak ada korupsi di perusahaan. Hai, aku Tias. Aku magang di Departemen Keuangan. Dan ini pengalaman pertamaku menghadapi masalah serius di perusahaan. Hai semuanya, aku Andi. Sebagai analis keuangan, aku merasa sangat terguncang dengan dugaan manipulasi laporan keuangan ini. Tidak hanya melanggar prinsip profesionalisme, tetapi juga mengancam keberlanjutan perusahaan. Kita perlu menemukan akar masalahnya dan segera mengambil tindakan. Aku paham perasaanmu, Andi. Dalam situasi seperti ini, menjaga moral tim menjadi tantangan besar. Sebagai manajer, aku harus memastikan bahwa budaya organisasi kita tetap sehat, bahkan di tengah krisis. Jika kita tidak bertindak cepat, dampaknya bisa lebih buruk. Benar, Mira. Ini bukan hanya soal budaya, tapi juga penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Dugaan manipulasi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan kebijakan kita. Sebagai konsultan yang ditunjuk untuk membantu perusahaan, aku akan fokus pada restrukturisasi kebijakan dan prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. Ini lebih dari sekedar celah kebijakan, Rina. Manipulasi laporan keuangan bisa menjadi pintu masuk untuk praktik-praktik korupsi yang lebih besar. Saya di sini bukan hanya untuk berbicara tentang isu ini, tetapi untuk memastikan bahwa PT Harmoni Sejahtera benar-benar mendukung gerakan anti korupsi. Semua pelaku harus bertanggung jawab dan perusahaan harus menjadi teladan dan transparansi. Maaf kalau saya lancang, tapi sebagai mahasiswa magang di Departemen Keuangan, saya merasa bingung sekaligus khawatir. Apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Saya tidak punya pengalaman menghadapi masalah serius seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir, Tias. Justru di saat seperti ini, kita semua belajar. Yang penting, kamu pegang teguh prinsip kode etik profesi. Meskipun kamu masih magang, itu adalah langkah pertama untuk mendukung integritas dan menunjukkan profesionalisme. Tias, kejujuranmu sangat penting. Jangan pernah ragu untuk melaporkan jika kamu melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebagai bagian dari budaya organisasi, kita ingin mendorong keterbukaan, terutama di tengah krisis seperti ini. Justru keberanian seperti itulah yang membantu perusahaan bangkit. Bagus sekali, Tias. Keberanian seperti itu memang sangat diperlukan. Aku juga akan menyarankan perusahaan untuk memperkuat sistem pelaporan internal. Harus ada mekanisme yang aman dan bebas dari intimidasi bagi karyawan atau pihak lain yang ingin melaporkan pelanggaran. Sistem pelaporan yang kuat memang kunci untuk membangun transparansi. Tapi jangan lupa, kita juga harus melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen. Aku setuju, kita juga harus meninjau ulang SOP keuangan kita. Jika ada
celah yang memungkinkan manipulasi ini terjadi, kita harus segera menutupnya. Aku bersedia bekerja sama dengan Rina untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Kalau begitu, aku akan memastikan semua tim memahami pentingnya nilai-nilai perusahaan, seperti integritas dan profesionalisme. Kita perlu pelatihan ulang tentang etika kerja dan budaya organisasi. Ini adalah momen penting untuk memperkuat fondasi kita. Langkah pertama adalah audit menyeluruh dan evaluasi kebijakan yang ada. Setelah itu, kita harus menjalankan pelatihan yang komprehensif untuk seluruh karyawan termasuk manajemen. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang membangun budaya yang benar-benar menghargai integritas. Kita harus menjadikan PT Harmoni Sejahtera sebagai contoh perusahaan yang berkomitmen pada transparansi dan integritas. Jika kita berhasil, ini akan menjadi pesan kuat bagi dunia usaha lainnya bahwa perubahan itu mungkin. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Saya jadi lebih semangat untuk belajar berkontribusi meskipun dalam kapasitas kecil. Saya akan memastikan apa yang saya kerjakan di Departemen Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Semua ini tidak akan mudah, tapi saya percaya kita bisa melewati krisis ini jika kita bekerja sama. Terima kasih atas komitmen dan semangat kalian. Mari kita jadikan ini pelajaran berharga untuk masa depan perusahaan dan lebih dari itu, untuk diri kita masing-masing. Nah, diskusi yang berlangsung di ruang PT Harmoni Sejahtera menunjukkan bahwa isu manipulasi laporan keuangan tidak hanya melibatkan celah dalam sistem, tetapi juga menguji integritas dan budaya organisasi perusahaan. Berikut poin-poin utama dari diskusi. Untuk yang pertama, pentingnya transparansi dan good corporate governance atau GCG. Manipulasi laporan keuangan menyoroti perlu audit menyeluruh dan evaluasi kebijakan perusahaan untuk menutup celah yang ada. Good corporate governance harus diterapkan secara menyeluruh dengan memperkuat sistem pelaporan internal dan melibatkan auditor independen. Nah, untuk yang kedua, penguatan budaya organisasi. Budaya transparansi dan integritas menjadi pilar utama yang perlu dijaga dan diperkuat seperti yang disampaikan oleh Mira. Ini termasuk pelatihan ulang tentang etika kerja dan nilai-nilai profesionalisme di semua tingkat organisasi. Kemudian yang ketiga, penerapan sistem pelaporan yang aman. Rina dan Budi menekankan pentingnya menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan bebas dari intimidasi. Langkah ini bertujuan untuk mendorong keberanian karyawan melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Kemudian yang keempat ada komitmen anti korupsi. Budi menegaskan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi harus menjadi komitmen bersama, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan pendidikan. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi antar departemen serta edukasi berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan perbaikan dan berkelanjutan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pemberdayaan generasi muda. Keikutsertaan Tias meski sebagai mahasiswa magang menunjukkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam proses pembelajaran dan menguatkan nilai-nilai integritas. Dukungan dari tim membuatnya merasa lebih percaya diri untuk berkontribusi.